Saudara, apakah tahlil itu bid'ah? Coba bayangkan. Apakah membaca Yasin bid'ah? Apakah mengadakan Maulid Rasul itu bid'ah? Coba kita kaji dulu. Masalah bid'ah ini, saudara sekalian, penting kita paham. Masalah bid'ah sering terjadi pertikaian antara umat Islam karena mereka berlainan pendapat dalam memahami teks hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Sabda baginda Rasul begini, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Ini riwayat Muslim. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu dalam urusan kami, yakni dalam agama, maka dia ditolak. Teks inilah yang membuat orang berbeda. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah kalian jangan membuat sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan ajaran syariat, karena perkara yang paling buruk ialah membuat hal-hal yang baru dalam agama. Jelas? Dan setiap perbuatan yang baru itu adalah bid'ah. Sesungguhnya bid'ah itu sesat. Ini riwayat Ibnu Majah. Kalau Anda mau tengok dalam kitab Sunan Ibnu Majah halaman 45. Inilah yang menyebabkan ulama dengan ulama yang bertikai mengatakan bid'ah dan sebagainya. Inilah perlu kita mempelajari lebih mendalam, bukan satu kitab saja, bukan belajar kepada satu ustaz saja. Jangan ta'assub kepada pendapat orang-orang yang mengatakan bid'ah itu. Kita harus duduk betul-betul. Al-Imam Asyuti, Jalaluddin Asyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, maksud asal daripada perkataan bid'ah ialah sesuatu yang baru diadakan tanpa contoh dari Nabi SAW, yakni sesuatu yang belum pernah ada pada zaman baginda Rasul. Setelah meneliti hadis yang lain pula, ternyata tidak semua bid'ah itu dolalah, tak semua sesat, karena ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama merumuskan bahwa bid'ah itu ada 5 kategori. Inilah yang akan bincangkan malam ini saudara-saudara sekalian berkenaan tentang masalah bid'ah. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bid'ah itu dibagi 2 saja. Yang pertama bid'ah dhalalah, yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah adalah pekerjaan keagamaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu dhalalah. Yang kedua bid'ah hasanah, yakni sesuatu yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas. Dan tidak bertentangan dengan pahaman sahabat-sahabat yang lain. Itu kalau tidak bertentangan dengan pahaman Al-Quran, dengan hadis, dan juga dengan para sahabat, itu namanya bid'ah hasanah, yakni sesuatu yang baru dalam agama tapi belum pernah wujud di zaman Rasulullah SAW. Baik, Al-Imam Al-Asqalani, seorang ulama besar, pengarang kitab Fathul Bari. Semua jemaah tahu kan? Fathul Bari yang berapa banyak jilid itu, belasan jilid kan? Itu syarah Bukhari itu. Beliau membagi bid'ah itu 5 bagian, banyak lagi. Supaya terperinci, lihat dalam kitab Fathul Bari juzuk 17 halaman
10. Coba ini bayangkan. Begitu juga pendapat jamhur ulama merumuskan bahwa bid'ah itu ada 5. Ya, diterangkan dalam kitab Al-Qawaid Al-Ahkam fi Masalihil Anam juz 1 halaman 173. Wa qasamu ba'dul ulama'il bid'ata ilal ahkamil khamsati wa huwa wadih. Dan membagi sebagian ulama berkenaan bid'ah kepada 5 kategori. Ya, kalau kita katakan ya, yang 5 ini dia. Yang pertama bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah ini bid'ah yang wajib. Lagi hebat. Ada bid'ah wajib. Coba bapak dan ibu sekalian sama-sama fikir. Ada bid'ah wajib. Ada. Sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, tapi itu di zaman sekarang sudah wajib. Coba boleh fikirkan. Ada tak terfikir apa yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, tapi sekarang menjadi satu kewajiban umat Islam mesti buat? Apa? Saya berpendapat antara lain bikin madrasah. Itu lembaga pendidikan itu wajib, karena umat Islam semakin banyak supaya mereka tidak menjadi jahil. Ada university, ya kan? Kalau tak ada madrasah bagaimana Pak? Anak-anak kita. Kalau tidak ada university dan sebagainya misalnya. Di zaman Nabi mana ada university? Mana ada madrasah? Waktu itu kan belum ada banyak orang, sahabat saja berapa orang saja. Coba bayang, itu wajib. Satu contoh. Ya. Yang kedua, bid'ah muharramah. Ini yang dolalah, haram, berdosa dia. Bid'ah muharramah ini yang tadi itu, ya, yang mengubah-ubah bilangan rakaat, bacaan doa sembahyang boleh gunakan bahasa suka hati, tak boleh. Itu mengubah-ubah. Satu contoh. Yang ketiga bid'ah mandubah. Di bahasa Arab mandubah ini sunat. Inilah yang dinamakan hasanah. Sunat kita. Berat seperti itu, mandub. Kok ada bid'ah yang sunat? Ada. Seperti contohnya yang tadi lah. Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan tak bertentangan dengan perintah sahabat. Apa contohnya? Membukukan kitab Al-Quran. Itu bermula pada tahun berapa? Itu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi saudara-saudara sekalian, itu nyata bid'ah. Nabi di zaman Nabi belum ada, tapi setelah semakin pupus Al-Quran dan orang-orang yang hafal Al-Quran semakin ya kurang dan banyak yang meninggal, maka perintah daripada Abu Bakar supaya buku kitab-kitab yang bersejarah ditulis sama kambing, kayuan, batu-batu dan sebagainya dikumpulkan. Ini yang menganjurkan sahabat yang akut dengan baginda Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan. Di zaman Nabi belum ada. Nah, dan begitu juga Al-Quran itu lantas lagi hebat lagi dibukukan, melantik tim untuk menyusun Al-Quran, dikemas ini kan, yaitu Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Jadi saudara-saudara kalian, itu dia maknanya apa? Itu di zaman Nabi belum pernah ada tentang pembukaan Al-Quran. Bahkan belum pernah ada harkat, tidak ada titik. Macam mana orang Islam mau baca? Kadang-kadang ada titik saja susah. Titik pun kalau tak ada harkatnya, ramai orang Islam tak tahu baca. Betul betul tidak? Kadang-kadang ada harkatnya saja tak tahu baca. Nah, ini yang problem. Bagaimana kalau Al-Quran tidak ada harkatnya, apalagi tak ada titiknya? Ini bid'ah. Bid'ah yang baik sih, ya kan? Apalagi sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan.
penuh bulan Ramadan, sepenuh bulan Ramadan. Siapa yang menganjurkan itu? Bukan Rasulullah SAW, bukan di zaman Nabi, belum pernah ada yang menganjurkan sholat tarawih berjamaah di masjid sampai akhir Ramadan. Tak lain dan tak bukan ialah siapa itu? Sayyidina Umar Ibn Khattab, sahabat yang benar akrab, bahkan sampai sekarang kuburnya dikumpulkan sih, ya kan? Itu yang menganjurkan sholat tarawih. Di zaman Nabi mana ada? Coba bayangkan mulai bermana ada bid'ah yang baik. Iya ini. Kenapa Nabi tak tiap malam keluar ke masjid untuk sholat tarawih? Wih, hebat. Kalau Nabi setiap malam datang ke masjid untuk sholat tarawih, itu sholat tarawih hukumnya wajib. Nasib baik Nabi tak datang tiap malam, hanya memberikan contoh satu malam beberapa malam. Kalau Nabi sembahyang tarawih di masjid tiap malam hukumnya wajib, apa hal mini bazar? Macam mana nak jualan? Nasib baik itu cuma sunat, dan hanya di bulan Ramadan Pak. Di bulan yang lain tidak ada sholat tarawih. Itu siapa yang menganjurkan? Sahabat yang paling akrab dengan baginda Rasul, tak lain dan tak bukan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apalagi azan yang pertama dalam sholat Jumat, siapa yang menganjurkan? Tak lain dan tak bukan Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Azan yang azan yang pertama. Dan kemudian semua daripada umat Islam yang faham ya, supaya kita melakukan sesuatu yang sunat walaupun di zaman Nabi tidak ada. Seperti tahlil di zaman Nabi tidak ada, tapi apa yang dibaca dalam tahlil? Maulid Rasul, walaupun di zaman Nabi tidak pernah ada peringatan Maulid Rasul, tapi apa yang dibaca dalam majlis sholawat, majlis Maulid Rasul itu apa yang dibaca? Karena menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apakah baca Yasin pada malam Nisfu Sa'ban bid'ah? Dilarang tak kita baca Yasin? Dianjurkan, walaupun ulama yang menganjurkan, tapi jelas yang dianjurkan itu baik sih, membaca Al-Quran. Tak salah. Apa salah pula? Itu bid'ah hasanah. Walaupun Nabi tak pernah menganjurkan supaya membaca Yasin pada malam Sa'ban, tapi tidak dilarang dalam Al-Quran. Sebab Quran itu merupakan qalbul Quran Yasin. Jantung Al-Quran itu surah Yasin. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu sabda baginda Rasul yang mengatakan wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang dikurniakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat yang tadi itu. Itulah, mudah-mudahan dia cukup faham. Maka inilah yang selalu menjadi pertikaian, ya, terpulang kepada masing-masing ulama di dalam menentukan hukum, di dalam memahami teks al-hadis. Yang menjadi pertikaian ini bukan Quran, adalah teks hadis Nabi yang riwayat Imam Muslim tadi. Tergantung kepada kita. Kalau sekiranya kita menggunakan itu jumut, beku sekali manusia ini, bermakna kita tak usah tarawih, tak usah datang ke masjid lah, tak usah bikin nabi, tak usah tahlilan, tak usah apa-apa. Kenapa? Bid'ah. Di zaman Nabi mana? Bukan. Walaupun di zaman Nabi tidak ada, kita tahu ini perkara baik, silakan. Cukup Pak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimanapun tuan dan puan sekalian, masalah khilafnya ini tak akan selesai-selesai. Walaupun dia ulama, kalau dia
memaksakan diri kepada masyarakat tentang pahaman dia yang jumud, teguran mereka. Jangan-jangan ulama jadi alamat. Orang yang sepatutnya datang ke masjid ramai-ramai, dia subah takut karena dia mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sedangkan jemaah banyak tahu apa itu bid'ah. Mudah-mudahan dia cukup paham ya. Siapa yang kurang paham bid'ah, boleh kemukakan kemuskilan kepada saya. InsyaAllah sama-sama bincanglah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.